Halo, perkenalkan nama saya Eliva Skafra Harnanda dengan NIM 67 2019 23. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu jelaskan salah satu contoh dari CFG dan salah satu contoh dari CFL. Sebelum itu, apa itu CFG dan apa itu CFL? CFG merupakan suatu sistem, yaitu di mana kepanjangannya yaitu Context Free Grammar. Jelas, jika kita membahas mengenai grammar, maka kita membahas mengenai tata bahasa. Lalu CFG itu merupakan yang dimana di dalamnya terdapat terminal, non-terminal, aturan produksi, alfabet, dan untuk CFL-nya sendiri, yaitu kepanjangan dari Context Free Language, yaitu bahasa, maka dapat diartikan bahwa CFL merupakan hasil dari proses CFG itu sendiri. Atau dapat dikata bahwa CFL merupakan hasil dari CFG. Baik, kita masuk ke bentuk salah satu contoh dari CFG. Di sini terdapat himpunan terminal, yaitu disimbolkan dengan T, lalu ada himpunan non-terminal, yang disimbolkan dengan N, lalu ada alfabet, yaitu merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal, sehingga dapat saya katakan bahwa jika T dan non-terminal, maka kan tidak saling beririsan. Lalu ada star simbol, yang yaitu disimbolkan dengan S, lalu ada R, yaitu aturan produksi. Sehingga dapat saya katakan bahwa bentuk dari CFG itu sendiri yaitu V, tanda panah sini yaitu berarti menghasilkan, lalu X, V ini berarti variabel, yang dimana merupakan terminal, lalu X sendiri itu yaitu merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal. Sehingga dapat dikatakan bahwa CFG merupakan setiap grammar yang siap dibangkitkan itu disebut dengan CFG. Berikut saya telah membuat salah satu contoh dari CFG, yaitu di sini ada terminal yaitu 0,1, non terminalnya yaitu ada S, C, D, F. Lalu untuk alfabetnya yaitu gabungan dari terminal dan non terminal ada S, C, D, F, 0, 1. Dan untuk star simbolnya yaitu S, dan di sini dan S merupakan anggota dari non terminal. Lalu untuk aturan produksinya yaitu ada S, C1S, S,1, C,0, D0, D,F10, D,0, dan F,01. Tadi saya telah sebutkan untuk aturan produksinya. Selanjutnya yaitu di mana di sini S dapat membangkitkan C1S, S dapat membangkitkan 1, C dapat membangkitkan 0, 2, 0, 0, D0, D dapat membangkitkan F10, D dapat membangkitkan 0, F dapat membangkitkan 01, dan di sini posisi setiap awal di sini S, D, ini merupakan non-terminal. Di sini juga non-terminal, di sini juga non-terminal, di sini non-terminal, di sini non-terminal, di sini juga non-terminal, di sini juga non-terminal. Dan untuk yang ada di belakangnya ini itu merupakan gabungan dari antara terminal dan non-terminal. Oke. Selanjutnya yaitu di mana dari aturan produksi yang ada, yaitu telah saya sebutkan tadi S dapat membangkitkan C1S dan sini S dapat membangkitkan 1, maka dapat saya tuliskan di sini tanda panah berarti yaitu dapat menghasilkan, sehingga dapat saya tuliskan yaitu S dapat menghasilkan C1S atau 1, dan sini C hanya dapat menghasilkan 020, 0D0, dan di sini D dapat menghasilkan F10 atau 0, dan di sini F dapat menghasilkan 01. Oke, setelah dibangkitkan tadi, maka dari hal ini CFG dapat terbentuk. Itu yang sebelumnya saya jelaskan, di mana
CFG itu bukan ada variabel. CFG itu merupakan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu disebut dengan variabel. Variabel di sini dimaksud yaitu non-terminal. Lalu menghasilkan X. X di sini yaitu merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa CFG sudah terbentuk seperti yang di sini. S menghasilkan C1S. Nah, dari format yang ini, di sini S ini merupakan variabelnya atau non-terminalnya, dan S juga termasuk, dan S merupakan anggota dari non-terminal. Lalu di sini C1S merupakan gabungan dari non-terminal dan terminal. Sehingga S menghasilkan C1S itu sudah merupakan CFG. Lalu C menghasilkan 0 dan 0 itu CFG. Lalu D menghasilkan F10 itu CFG. Jadi dapat disebutkan bahwa CFG merupakan setiap regular grammar yang siap itu disebut dengan CFG. Dari string yang telah kita buat tadi melalui setelah kita membuat seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimana di sini tanda panda merupakan arti dari menghasilkan, seperti S menghasilkan C1S atau 1. Lalu salah. Seperti yang di sini kita lihat, di sini seperti yang kita lihat di sini, yaitu dimana tanda panah ini merupakan arti dari menghasilkan. Seperti sini S merupakan C1S atau menghasilkan C1S atau 1, sehingga apa saja string yang dapat dibangkitkan. Oke. Karena start simbol tadi kita tuliskan bahwa mulai dari S, maka kita tuliskan di sini S. Lalu kita ketikkan menghasilkan. S di sini menghasilkan C1S. Oke. Lalu C1S ini kita lihat bahwa di sini 1 ini adalah terminal. Arti dari terminal itu merupakan ujung, jadi sehingga itu tidak bisa berubah. Maka 1 ini sudah tetap. Lalu di sini ada C sama S. Kita ubah terlebih dahulu yang S. S itu sama dengan 1. Di sini kita lihat. Oke. Di sini C, karena di sini 1 dan 1 ini merupakan sudah terminal, dan yang sisa ini yaitu di sini dalam bentuk non terminal, maka C kita ubah. Untuk aturan produksi di sini C menghasilkan 0 D0, sehingga kita tulis 0 D0. Kita tulis kembali yang ini 11. Oke. Paste. Oke. Di sini 0 sudah terminal, 0 sudah terminal, 11 sudah terminal, dan masih ada D. Maka kita ubah. Kita tulis kembali D 0. D di sini kita gunakan yang F10. F10. Terus kembali yang ini 011. 011. Oke. Karena di sini F belum berubah, sudah dalam bentuk non terminal, maka kita ubah 0. F di sini
hanya mempunyai satu pilihan atau hanya menghasilkan satu bentuk aja, yaitu 01. Sehingga kita tulis 0, 01, terus kembali yang ini 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Oke. Karena ini sudah tidak bisa diapa-apakan, maka dapat saya katakan bahwa ini yang kita lihat ini adalah sebuah bahasa yang terbentuk dari sebuah grammar yang ada. Dari string yang kita sudah bangkitkan tadi nih oleh CFG tersebut, kita dapat melihatnya juga menggunakan pohon. Yang pertama, karena start simbol dimulai dari S, maka kita tulis S juga. S. Oke. Ini itu menghasilkan 0, 2, 0. Dan sini yaitu sebagai usaha. Sini D menghasilkan 0, sini F menghasilkan itu sekarang masuk. Di sini sudah terkenal, sudah terkenal, sudah terkenal, dan ini menghasilkan juga, dan F menghasilkan proses juga dikalikan. Oke, sehingga tidak ada yang perlu lagi diubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini 0, di sini 0 itu terminal, seperti yang kita lihat alurnya di sini. S itu menghasilkan C atau S, dan sini karena di sini C itu kan terminal, non terminal, maka dia harus diubah, dan C itu menghasilkan 0 D0. 0 itu sudah terminal, 0 juga itu sudah terminal, dan D bukan terminal, dia non terminal, maka harus diubah, yaitu F10, F-nya diubah menjadi 01, S itu menjadi 1, S itu jika diubah menjadi 1, di sini S juga 1. Maka jika diurutkan dari kiri ke kanan, maka string yang dapat dibangkitkan adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Oke. Maka sama dengan yang di sini yang kita hitung tadi. Maka string yang dapat dibangkitkan oleh CFG tersebut adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Setelah kita membahas mengenai apa itu CFG dan contohnya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu CFL, yang merupakan sebuah sistem yang punya kepanjangan yaitu Context Free Language, dimana kita sebelumnya membahas mengenai grammar. Saat ini kita akan membahas mengenai language atau bahasa. Jadi sebelumnya yaitu kita membahas tentang CFG, lalu melalui CFG itu dia menghasilkan string atau bahasa, maka hasil dari string itu, maka hasil dari CFG itu disebut dengan CFL. Jadi CFL itu merupakan sebuah hasil dari CFG itu sendiri. Sehingga dapat dikata bahwa untuk mendapatkan CFL, kita harus melalui tahap CFG. Oke. Di sini terdapat yaitu disebut dengan terminal, tetap sama dengan sebelumnya, yaitu saya membuat contoh baru, yaitu sini ada nasi, saya, panas, makan. Lalu ada non terminal S, B, C, D.
Lalu ada alfabet, yaitu merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal. Sehingga dapat saya tuliskan bahwa SBCD, nasi saya panas makan. Ini semua merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal. Lalu ada star simbol, yaitu S. Lalu ada aturan produksi, atau diberi simbol dengan huruf R. Lalu saya membuat contoh, yaitu di sini ada S, SBS saya, B, BC, B makan, C, D nasi, D panas. Membahas mengenai aturan produksi. Di sini telah tadi saya sebutkan bahwa ada S, SB, S saya, SBD panas, dan seterusnya. Maka saya dapat tuliskan di sini, yaitu tanda panas ini berarti yaitu menghasilkan. Membahas mengenai aturan produksi. Aturan produksi bersangkut paut dengan yaitu terminal dan gabungan antara terminal dan non-terminal. Di sini dapat saya katakan bahwa di bagian kiri sini itu adalah terminal. Dan sini hanya satu, tidak bisa double atau ada dua, bisa ada ya, atau ada dua variabel. Oke, di sini terminal. Dan untuk di sini sebelah kanannya itu merupakan gabungan antara terminal dan non-terminal. Dan seterusnya sebelah kanan ini, dan ini. Oke. Untuk itu dapat saya tuliskan bahwa di sini berarti bahwa S dapat atau bisa membangkitkan SB. S di sini dapat membangkitkan saya. B di sini dapat membangkitkan BD panas, dan seterusnya. Sehingga dapat saya tuliskan bahwa S di sini, dan untuk tanda pandangnya ini berarti menghasilkan, S menghasilkan SB, lalu S dapat menghasilkan saya. Sehingga dikasih simbol gini, ini menandakan bahwa S dapat menghasilkan SB atau saya. Lalu di sini B menghasilkan BD atau makan, C menghasilkan nasi, D menghasilkan C panas atau panas. Oke. Dari aturan produksi ini kita dapat menghasilkan sebuah string atau beberapa string. Oke. Karena star simbol dimulai dari S, kita tuliskan S di sini, lalu menghasilkan S menghasilkan, karena di sini ada SB dan saya, kita tulis dulu yang SB. Oke. Karena di sini S dan B bukan terminal, melainkan ia non-terminal, maka ia harus dikonversikan. Di sini S dapat menghasilkan saya, sehingga kita tulis saya B. Saya di sini posisinya sudah sebagai terminal, maka kita lihat di bagian B, ia masih dalam bentuk non-terminal, sehingga kita harus mengkonversikannya. Kita tetap tulis saya di sini, lalu kita lihat B. B di sini yaitu dapat menghasilkan BD atau makan. Tapi kita tulis terlebih dahulu yang BD. BD. Oke. Karena di sini BD di sini yaitu karena di sini B menghasilkan makan, maka kita tulis saya makan D. Oke. Di sini posisinya saya sudah dalam bentuk terminal, makan sudah dalam bentuk terminal, tetapi sini D masih dalam bentuk non terminal, sehingga kita harus mengkonversikannya. Oke.
tulis di bawah saja. Saya makan D. Di sini D dapat menghasilkan C panas atau panas. Tapi kita tulis dulu yang C panas. C panas. Oke. Di sini saya sudah dalam bentuk terminal, makan sudah dalam bentuk terminal, panas sudah dalam bentuk terminal, tapi sini C masih dalam bentuk non terminal, sehingga kita tulis, sehingga yang C kita konversikan. Oke. Saya tulis di bawah saja karena tidak cukup. Saya makan. C di sini menghasilkan nasi, sehingga kita tulis nasi. Saya makan nasi panas. Oke. String ini merupakan hasil dari CFG, sehingga pengertian CFL merupakan hasil dari CFG itu merupakan CFL, sehingga dapat saya sebut atau dapat saya katakan bahwa saya makan nasi panas merupakan hasil dari CFG, dan hasil dari CFG itu merupakan CFL, sehingga ini disebut sebagai CFL. Sekian dari saya penjelasan mengenai salah satu contoh dari CFG dan salah satu contoh dari CFL. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.